Anda mungkin sudah punya targetnya, tertulis rapi di halaman depan buku catatan Anda, atau terpampang besar di papan visi Anda. Punya penghasilan 100 juta per bulan sebelum akhir tahun, mencapai kebebasan finansial di usia 35, melunasi semua utang dalam 2 tahun. Angka-angka itu terlihat jelas, terukur dan spesifik. Anda sudah melakukan semua yang diajarkan oleh para motivator. Anda percaya bahwa dengan memiliki target yang jelas, Anda akan lebih termotivasi dan fokus. Tapi mari kita jujur sejenak. Apa yang Anda rasakan saat menatap angka-angka itu setiap hari? Kenapa semakin Anda menatap angka 100 juta itu, ia justru terasa semakin jauh? Kenapa alih-alih merasa termotivasi, Anda justru lebih sering merasa tertekan, cemas, dan kecil hati saat membandingkannya dengan saldo rekening Anda saat ini? Bagaimana jika saya katakan, cara Anda menetapkan target itulah yang justru menjadi rem tangan yang sedang menahan laju mobil rejeki Anda? Bagaimana jika obsesi Anda pada sebuah angka spesifik secara getaran adalah sabotase paling halus yang sedang Anda lakukan pada diri sendiri? Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan membongkar sebuah paradoks agung. Kita akan belajar mengapa dalam permainan energi, menetapkan target uang spesifik justru bisa membuat Anda gagal kaya, dan bagaimana cara menetapkan target dengan cara yang benar agar alam semesta justru bersemangat untuk mewujudkannya untuk Anda. Diagnosis, jebakan tirani angka. Mari kita gunakan sebuah analogi. Memanah. Bayangkan ada 2 orang pemanah. Pemanah pertama adalah si pengejar angka. Ia sangat terobsesi untuk mengenai titik tengah sasaran. Matanya melotot, otot-ototnya tegang, napasnya tertahan. Seluruh kesadarannya hanya tertuju pada satu titik kecil di kejauhan. Karena begitu tegang dan terikat pada hasilnya, seringkali saat ia melepaskan anak panah, tangannya sedikit gemetar dan anak panahnya meleset. Pemanah kedua adalah si pemanah selaras. Ia tahu tujuannya adalah titik tengah sasaran, tapi ia tidak memfokuskan seluruh energinya ke sana. Ia justru membawa fokusnya ke dalam dirinya. Ia merasakan kokohnya pijakan kakinya di tanah. Ia merasakan tenangnya aliran nafasnya. Ia merasakan keselarasan antara busur, anak panah, dan tarikan tangannya. Ia masuk ke dalam zona ketenangan. Mengenai titik tengah sasaran bukanlah tujuannya, melainkan akibat alami dari kondisi batinnya yang selaras. Saat Anda menetapkan target angka yang sangat kaku, harus 100 juta, Anda sedang menjadi pemanah pertama. Anda terperangkap dalam tirani angka. Sisi gelap dari target angka spesifik. Mengapa ini berbahaya secara getaran? 1. Ia secara otomatis menciptakan getaran kekurangan. Saat Anda menetapkan target 100 juta, sementara penghasilan Anda saat ini baru 10 juta, apa yang paling sering Anda rasakan? Bukan perasaan akan punya 100 juta, tapi perasaan menyakitkan dari jurang selebar 90 juta yang ada di antara realitas dan impian Anda. Fokus Anda secara otomatis tertuju pada kekurangan Anda saat ini. Dan seperti yang kita tahu, getaran kekurangan hanya akan menarik lebih banyak lagi realitas kekurangan. 2. Ia menciptakan getaran keterikatan dan kontrol. Target angka yang kaku membuat Anda sangat terikat pada hasil. Keterikatan ini melahirkan getaran kontrol dan pemaksaan. Anda mencoba mendikte alam semesta. Hasilnya harus seperti ini, tidak boleh kurang dan harus tepat waktu. Getaran kontrol dan pemaksaan adalah getaran yang sangat tegang, sempit, dan penuh perlawanan. Ia adalah antitesis dari getaran kelimpahan yang sifatnya mengalir, fleksibel, dan penuh penerimaan. 3. Ia membuat Anda mengalami kebutaan peluang. Saat Anda hanya fokus pada angka 100 juta yang harus datang dari bisnis Anda bisa menjadi buta terhadap peluang-peluang ajaib lain yang disodorkan alam semesta. Mungkin ada tawaran pekerjaan dengan gaji 80 juta, tapi dengan tingkat stres yang jauh lebih rendah dan waktu luang yang lebih banyak. Mungkin ada peluang investasi yang bisa memberikan Anda kebebasan finansial, tapi tidak dalam bentuk gaji bulanan 100 juta. Karena Anda terlalu kaku dengan bagaimana target Anda harus terwujud, Anda menolak jalan-jalan lain yang mungkin jauh lebih indah. Pergeseran paradigma dari mengejar angka ke mengundang rasa. Jadi,
Apakah kita tidak boleh punya target sama sekali? Tentu saja boleh. Tapi kita harus mengubah jenis targetnya. Kita harus beralih dari target angka ke target rasa. Inilah latihan yang akan mengubah segalanya untuk Anda. Ambil buku catatan Anda, tuliskan target angka yang selama ini Anda kejar. Misalnya, penghasilan 100 juta per bulan. Sekarang, di bawahnya, tanyakan sebuah pertanyaan yang sangat dalam pada diri Anda. Perasaan apa yang sebenarnya aku cari, yang aku pikir angka 100 juta per bulan itu akan berikan padaku? Jawab dengan jujur. Mungkin jawaban Anda adalah rasa aman, karena semua tagihan akan lunas. Rasa bebas, karena bisa membeli apapun tanpa melihat harga. Rasa damai, karena tidak perlu lagi cemas soal masa depan. Rasa gembira, karena bisa mengajak keluarga liburan kemana saja. Rasa berharga, karena bisa membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda mampu. Lihat, aman, bebas, damai, gembira, berharga. Inilah target Anda yang sesungguhnya. Angka 100 juta itu hanyalah salah satu dari ribuan kendaraan yang Anda pikir bisa mengantarkan Anda ke perasaan itu. Puncak kesadaran. Anda tidak mengejar uang itu sendiri. Anda tidak menginginkan tumpukan kertas atau deretan angka di layar. Anda menginginkan perasaan yang Anda pikir uang itu akan berikan pada Anda. Dan inilah rahasia terbesar dari cara kerja alam semesta. Alam semesta tidak merespon pada angka yang Anda tulis di kertas. Ia merespon pada getaran perasaan yang Anda pancarkan dari hati Anda saat ini. Jika Anda ingin menarik realitas kebebasan, Anda harus memancarkan getaran kebebasan terlebih dahulu. Jika Anda ingin menarik realitas kedamaian, Anda harus memancarkan getaran kedamaian terlebih dahulu. Anda selama ini mencoba menjadi pemanah pertama yang tegang. Alam semesta justru meminta Anda menjadi pemanah kedua yang selaras. Ia ingin Anda fokus pada kondisi batin Anda dan biarkan hasil di luar menjadi cermin dari kondisi batin tersebut. Panduan praktis menjadi pemanah Zen finansial. 1. Langkah pertama, tentukan target rasa utama Anda. Lihat kembali daftar perasaan yang sudah Anda tulis. Pilih 1-2 perasaan yang paling kuat dan paling Anda dambakan saat ini. Apakah itu kebebasan atau kedamaian? Jadikan perasaan ini sebagai bintang pemandu Anda yang baru. 1. Langkah kedua, cipi rasa itu setiap hari. Tugas Anda sekarang adalah mencari cara untuk merasakan target rasa Anda dalam kehidupan Anda saat ini, meskipun dalam dosis kecil. Jika target rasa Anda adalah kebebasan, mungkin Anda bisa merasakan kebebasan dengan berjalan-jalan di taman selama 15 menit tanpa ponsel, atau dengan menata ulang meja kerja Anda agar terasa lebih lapang. Jika target rasa Anda adalah kedamaian, mungkin Anda bisa merasakannya dengan mendengarkan musik instrumental yang tenang selama 5 menit, atau dengan memaafkan satu kesalahan kecil yang Anda buat hari itu. Latihan mencicipi ini akan mengkalibrasi getaran Anda agar semakin akrab dengan frekuensi tujuan Anda. 1. Langkah ketiga, tetapkan tujuan arah, bukan tujuan angka yang kaku. Ganti target angka Anda dengan sebuah tujuan arah yang lebih fleksibel dan memberdayakan. Ganti, saya harus punya penghasilan 100 juta per bulan pada Desember 2025, dengan penghasilan saya terus bertumbuh secara konsisten dengan cara-cara yang menyenangkan dan selaras dengan jiwaku. Atau, saya selalu terbuka untuk menerima aliran kelimpahan yang datang dengan mudah dan tak terduga. Tujuan arah ini memberikan ruang bagi keajaiban. Ia tidak membatasi cara alam semesta dalam memberkati Anda. Tantangan untuk Anda minggu ini, hapus atau abaikan sejenak target angka Anda. Ganti dengan satu target rasa. Lalu setiap hari, tanyakan pada diri Anda, satu hal kecil apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk merasakan sedikit saja dari perasaan itu? Dan lakukan. Berhentilah menjadi pemanah yang tegang, jadilah pemanah yang selaras. Fokuslah pada ketenangan batin Anda, maka sasaran finansial Anda akan tercapai bukan dengan perjuangan, melainkan sebagai sebuah konsekuensi alami.